Sobat netizen, kali ini kita akan update lagi informasi terbaru soal penyelidikan ya. Update penyelidikan dari pihak kepolisian soal kasus TPPO. Nah, jadi di sini menurut pihak kepolisian, orang-orang yang melakukan aksi tindak kejahatan kasus TPPO ini yang direkrut itu tidak sedikit, tapi ratusan orang. Bahkan di sini yang terlibat ada warga lokal yang tersebar di 3 provinsi. Lalu bagaimana alat komunikasi yang mereka gunakan? Karena ada alat komunikasi yang digunakan secara darurat selain handphone. Nah, di sini jaringan penyelundupan Rohingya ke Aceh tersebar di 3 provinsi itu, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan juga Riau. Aceh sudah tahu kita sendiri ya, bagaimana Aceh adalah gerbang terbesar bagi orang-orang Rohingya yang diselundupkan ataupun masuk, baik itu secara alasan terdampar ataupun juga sudah ketahuan diselundupkan. Kemudian Sumatera Utara. Sumatera Utara memang salah satu gerbang selain Aceh juga ya. Kan kemarin ada yang masuk lewat Deli Serdang, tetapi tidak sebanyak yang masuk ke Aceh. Tetapi yang jadi tujuan utama di Sumut itu sebenarnya Medan, yaitu pembuatan KTP palsu, yang mana mereka ini akan ya jadi warga negara Indonesia gitu, tetapi kerja di luar negeri. Nanti masuknya jadi pekerja migran Indonesia ilegal. Kemudian dan Riau itu kan kemarin ada yang kabur-kabur ke Riau untuk terbang ke Malaysia. Itulah mengapa ada orang yang dilibatkan di Riau. Maka dari itu, meskipun kantor imigrasi ataupun pelabuhan di Dumai Riau itu ketat ya penjagaannya, tetapi pastinya ada orang dalam yang tahu kapan sih penjaga dari pelabuhan tersebut itu lengah gitu guys ya. Nah, di sini kita bacakan dulu nih. Dari hasil pengembangan mengarah pada 2 orang pengungsi ini saat menahan 11 tersangka ya. 11 saksi maksudnya, belum tersangka. Jadi 2 diantaranya itu sudah terindikasi sebagai orang dalam jaringan penyelundupan orang dari Bangladesh sampai ke Indonesia. Menurut pihak kepolisian, dari hasil penyelidikan kami memang keduanya punya peran yang penting dari saksi-saksi lain. Menguatkan diduga ada transaksi, ada keuntungan yang dimiliki dan memang ada yang mengendalikan ataupun merekrut sekian ratus orang. Ya, di sini merekrut sekian ratus orang etnis Rohingya yang masuk ke Aceh. Jadi ini belum termasuk yang warga lokalnya ya, seratusan orang itu, tetapi ini adalah orang Rohingyanya yang melakukan tindak aksi kejahatan itu direkrut ratusan orang. Itu bukan termasuk orang-orang yang diselundupkan ya, tetapi itu adalah oknum-oknumnya udah ratusan orang. Itulah mengapa banyak kasus TPPO yang sudah ditangkap orangnya, tetapi masih banyak yang dikirim ke Indonesia, orang-orang yang diselundupkannya. Di sini, polisi mengatakan selain memeriksa saksi-saksi, polisi juga menggunakan teknologi untuk melacak jalur komunikasi jaringan tersebut dari telepon genggam yang disita dari salah satu pengungsi. Dari hasil pengembangan, polisi menemukan jaringan pengiriman Rohingya melibatkan warga lokal di 3 provinsi, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan juga Riau. Nah, jadi di sini alat komunikasi yang mereka gunakan itu sebelumnya Polda Aceh tahun 2023 kemarin, tepatnya bulan Desember, itu mengatakan kalau misalnya mereka dalam keadaan darurat itu kan handphonenya dibuang ke laut ya, tetapi mereka menggunakan alat komunikasi satelit. Saya nggak ngerti nih, belum mendalami ya alat komunikasi satelit itu yang digunakan oleh orang-orang Rohingya ini seperti apa, saya belum mengeceknya. Nah, selain alat komunikasi satelit, saya membaca dari artikel soal adanya warga Aceh yang sebagai nelayan itu kan dipenjara ya, terlibat kasus penyelundupan. Jadi di situ dihukum 5 tahun penjara pada tahun 2021. Jadi kejadiannya itu 2020, tetapi ditetapkan sebagai tersangka terbukti bersalah 2021. Nah, dalam artikel ini yang saya bahas di sini yaitu alat komunikasi yang mereka gunakan itu, di sini dijelaskan bahwa F kemudian mengajak AS dan R menjemput warga Rohingya dari kapal besar yang sudah menunggu di tengah laut. Mereka berkomunikasi menggunakan sandi khusus. Saya nggak ngerti sandi khusus di sini seperti apa. Yang pasti di sini bukanlah kata sandi yang ada di handphone untuk membuka pola gitu ya. Tetapi memang di sini ada sandi khusus yang mereka gunakan. Mungkin dari bahasa isyarat ataupun ada ditulis kode gitu ya. Ini saya juga nggak ngerti. Yang pasti ya alat komunikasi yang mereka gunakan itu tidak bisa mudah dilacak. Karena kalau misalnya dalam keadaan darurat HP-nya dibuang, itu mereka akan menggunakan sandi khusus atau alat komunikasi satelit. Kemudian di sini saya sebelumnya membahas ya soal
kejanggalan 3 nelayan Aceh yang mana bisa ditetapkan sebagai tersangka. Apakah dia ini dijebak atau enggak? Yang pasti pada waktu itu alasannya dia ini sebenarnya dikira nyewa kapal ya, karena nerima uang. Itulah kenapa dia ditetapkan sebagai tersangka, karena mengambil uangnya gitu ya. Nah, kemudian di sini kejanggalannya yaitu awal perjanjiannya itu tadinya 36 orang yang mau diangkut, tapi jadi 99 orang. Akhirnya dari ketidaksepakatan itulah yang menjadi kesalahpahaman mereka, yang akhirnya saling menyalahkan, tetapi ditetapkan sebagai tersangka karena sudah menerima uang. Apapun itu alasannya, meskipun sebagai kapal sewa, tetapi dianggap bersalah guys. 4 tersangka yang ditetapkan warga Rohingya 1 dan nelayan Aceh ataupun warga lokal dari Aceh 3 orang. Tetapi ada tersangka lagi 2 orang yang belum ya. Ini sebenarnya ini adalah orang oknum pertamanya yang belum ditangkap sampai saat ini karena masih jadi daftar pencarian orang.